Halo, 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 halo. Selamat berjumpa kembali di acara Sahur Sajian Harian UTBK di bulan Ramadan. Oke, untuk kali ini kita akan bahas soal TKA ya istilahnya ya. Kita akan bahas dengan topik integral biar per topik. Sekarang kita coba yang per topik. Nanti Anda bisa bilang apakah Anda suka yang campur-campur ataukah Anda suka yang per topik. Oke, pertama soal ini. Kita diberikan nilai integral ini cos x per r. Kemudian diminta untuk menghitung integral ini sin kuadrat x per 2r. Oke. Kamu bisa? Hah? Bisa nggak? Bisa. Harus bisa. Oke. Let's do it. Nah, kalau kelihatan sepintas, kita perlu nyari kaitan antara sin kuadrat dengan cos. Apa kaitannya sin kuadrat dengan cos? Kita tahu cos 2x itu adalah yang ada sin kuadratnya 1 kurang 2 sin kuadrat x ya, atau sin kuadrat x sama dengan setengah dari 1 min cos 2x. Oke, coba kita lihat di sini. Ini kalau diganti dengan x per r, x per 2r, jadinya sin kuadrat x per 2r itu sama dengan setengah 1 dikurang cos 2 kali ini x per r. Dan kita bisa lihat ini ada cos x per r ya. Berarti integral ini sama dengan integral ini. Oke. Kita hitung integral tanpa batas dulu. Baik, langsung pakai batas ya, karena kita diberikannya dengan batas. Oke. Integral setengah dengan batas P dan Q, jadinya apa? Setengah X ya. Setengah X, kemudian X-nya dimasukkan Q, dikurangi X-nya dimasukkan P. Jadi setengah Q kurang P. Gitu. Kurangi integral dari P sampai Q cos X per R dx. Dan ini sudah diberikan nilainya adalah minus R. Sebentar, ada sesuatu yang aneh kah? Oh, angka setengahnya hati-hati ya, hampir saja, untung saja nggak ada pilihan. Hati-hati ketika melakukan manipulasi aljabar. Jadi setengah kali ini, setengah kali itu. Jadi ini ada setengahnya di sini. Ini setengah Q min P. Kemudian yang ini adalah bernilai minus R ditambah dikali minus jadi plus setengah R. Jadi setengah Q min P ditambah R. Ya, saya ada pernah melihat cara menjawab secara psikologis ya. Jadi misalkan, oh ini pasti bentuknya yang mirip-mirip seperti ini, jadi ini salah gitu. Nah, ini yang satu ada buat pengecohnya, ya entah yang mana juga ya. Tapi ya lumayan mencoret 40% dari jawaban. Oke, kita cari soal integral berikutnya. Ini dia soalnya. Mau nyoba dulu? Boleh. Di pause dulu aja sebelum Anda melanjutkan. Oke, ini diketahui, ditanyakan ini. Lagi-lagi, matematika adalah seni untuk menghubungkan sesuatu yang
ditanyakan dengan sesuatu yang diketahui. Bagaimana kita mengaitkan yang ditanyakan ini dengan yang diketahui ini? Oh, ini dalamnya X kuadrat, ini dalamnya X. Gimana caranya biar nggak kuadrat? Berarti kita perlu melakukan substitusi, ganti X kuadratnya dengan U. Kalau kita lakukan substitusi ini, maka DU sama dengan 2X dx. Oke, kita lihat di sini ada X dx nih, X dx. Gimana? Kamu ngerjain? Hah? Oke. Oh, come on. Sini, duduk. Duduk. Duduk, diam, diam. Diam, diam. Mana? Oh, kamu mah. Ya. Oke. Berarti ini X dx-nya bisa diganti dengan setengah DU itu, ya. Berarti ini kalau diganti gimana? X dx ganti dengan setengah DU. Setengah DU. Fx kuadrat, X kuadratnya diganti dengan U. Oke. Nah, kemudian kita harus fix batas-batasnya. Ketika X-nya sama dengan, ini batas untuk X ya, karena kita mengintegralkan terhadap X. Ketika X-nya 0, U-nya berapa? Ya, masukin ke sini. Kalau X-nya 0, U-nya jadi 0 kuadrat. 0 kuadrat berapa? Ya, 0. Kalau X-nya sama dengan 2, U-nya berapa? Masukin ke sini. 2 kuadrat, ya 4. Berarti ini integral dengan batas 0 sampai 4. Tapi ada setengahnya. Setengahnya bisa maju ke depan. Nah, ini integral FU DU, kalau batas-batasnya persis seperti ini, seperti yang ini, ya nggak masalah apakah nama variabelnya X, U, Z, W, atau apapun. Ini merupakan dua hal yang sama. Berarti ini setengahnya yang itu. Setengah angka 2. Jadi jawabannya adalah B. Nanti B? Hah? Yes? Oke. So. Oh, nggak ngerti dia katanya. Aku nggak ngerti. Duduk di sini. Duduk. Oh. Nah, begitu. Nanti boleh ikutan di sini. Oke, soal berikutnya nyari soal integral. Ini ada yang ngetik udah sampai 100 soal. Not bad, not bad, not bad. Integral. Ini rada rumit. Yang ini aja. Ini sama persis tipenya, sama persis tipenya. Oke, kita lihat. Soalnya adalah begini. Tampak menakutkan ya. Oke, gimana? Baca dulu. Diberikan fungsi f(x) yang lebih besar sama dengan 0. Tafsiran geometrisnya apa? Berarti si kurvanya seluruhnya berada di atas sumbu X. Ya, ketika X-nya ini harusnya di D kali ya. Mana nih? Oke, ini di D. Saya pikir di D ini. Jika daerah D begini, oke. Nah, ini adalah berarti Anda perlu belajar untuk menafsirkan notasi matematik. Ini harusnya ada kurungnya. Yang mengetik lateksnya belum tahu untuk membuat tanda kurung ini. Oke. Jadi kita bisa menggunakan model ya. Model itu artinya sesuatu yang mungkin nggak persis dengan yang sesungguhnya, tapi dia membantu kita untuk memahami persoalan. Jadi yang kita tahu adalah kamu slip. Gimana? Kamu slipnya di mana? Oh. Nah. Mau baca? Oke. Jadi ini misalkan fx ya.
Di antara X-nya di antara min 3 dan 4. Oke, min 3 misalkan di sini, 4 di sini. Kemudian Y-nya terletak di antara 0. Y sama dengan 0 mana? Ini Y sama dengan 0. Y sama dengan fx yang mana? Yang ini. Nah, ini juga rada aneh nih. Y-nya lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari fx. Kemungkin ini salah ngetik ya, kayaknya kita nggak jadi aja ya soalnya ya coba di sini kan jelas fx lebih besar sama dengan 0, tapi kalau kita punya ini maka dibacanya fx lebih kecil sama dengan 0. Sepertinya salah ketik. Ada soal yang serupa dengan itu. Salah juga ini, salah ketik juga dia. Oke, skip. Oke. Integral. Integral. Mana soal integralnya? Sebentar. Ini kayaknya pernah, tapi oke, kita lagi. Oke. Ini soalnya diberikan fungsi f dengan sifat fx tambah 3 sama dengan fx. Oke. Integral dari min 3 sampai 6, min 6. Oke. Dari min 3 sampai 6. Oke, ini model lagi-lagi min 3 sampai 6. Katakanlah dia min 6. Tapi fx tambah 3 sama dengan fx. Jadi kalau katakanlah gini misalkan, ini bawah gini ya. Jadi setiap dia punya periode sebanyak 3. Jadi bentuk kurvanya setiap selang yang panjangnya 3 sama ya. Jadi ini ya bayangannya aja atau modelnya aja. Ini sama ya harusnya. Kayak gini-gini. Ya meskipun nggak sama persis gini, ini maksud saya ini dengan ini sama ya grafiknya. 3, 0. Nah, kemudian apa? Integral dari 3 sampai 9 berapa? 3 sampai 9. Ya berarti kita memerlukan satu biji lagi. Ini. Oke. Kalau 3 biji ini nilainya min 6, berarti satu buah yang diarsir ini bernilai min 2. Berarti kalau ingin dari 3 sampai 9, dari sini sampai sini ya. Berarti 2 dengan 2, min 2 dengan min 2, min 4 jawabannya. Oke, next. Gimana? Next. Hah? Coba. Next. Next integral. Mana soal integral? Oke. Tapi ini kayaknya terlalu biasa. Terlalu biasa. Oke. Harus tahu juga yang terlalu biasa ya. Oke, begini soalnya. Integral 3x per akar x tambah 1. Oke, ini merepotkan. Kita jadikan U aja. U sama dengan akar x tambah 1.
U kuadrat sama dengan X tambah 1. Kita perlu X nih. Berarti X sama dengan U kuadrat kurang 1 dx 2U du. Oke, kita ganti semua ke dalam U. 3X, jadi 3U kuadrat kurang 1. Akar X tambah 1, jadi U. Kok jadi begini? Oke, jangan khawatir. Kemudian dx jadi 2U du. Bagaimana dengan batas-batasnya? Hati-hati, batas-batasnya enggak langsung langsung menuliskan 0 dan 3 ya. Ini adalah batas untuk X. Berarti batas untuk U-nya dimasukin ke sini. Kalau X-nya 0, U kuadratnya 1. Sorry. Masukin sini. Kalau X-nya 0, U-nya adalah akar 1. Akar 1 adalah 1. Kalau X-nya 3, U-nya adalah akar 4. Akar 4, 2. Tinggal kita integralkan. U dicoret. Jadinya 6 kali integral 1 sampai 2 U kuadrat min 1 du. Sama dengan 6 sepertiga U pangkat 3 integral U kuadrat dikurangi integral 1, ya U. Masukin 2 dan 1, 6. Nah, enakan untuk setiap suku kita masukin 2 dan 1 ya. Jadi sepertiga 2 pangkat 3 dikurangi 1 pangkat 3, 8 dikurangi 1, 7. Kemudian masukin ini U dikurangi 2 kurang 1, kurangi 1. 7/3 dikurangi 3/3, 4/3 ya. 6 dikali dengan 4/3 sama dengan 24 dibagi 3 adalah 8. Saudara-saudara sekalian, hasilnya adalah 8. Gimana? Setuju nggak? Hai, tidur kamu? Hah? Setuju? Setuju? Oke, berikutnya ada soal integral lagi. Oh, ada nih. Ini rada scary. Kita coba. Oke. Gimana? Suatu fungsi f memenuhi f tangen theta sama dengan 1/2 theta. Wow. Untuk tetanya dari 0 sampai pi per 2. Nilai dari ini dx adalah ya, lihat. Jadi apa? Ketika kita melihat di sini ada f tangen, di sini ada fx, maka yang cukup masuk akal kita substitusikan aja, x-nya sama dengan tangen theta. Oke. Berarti dx turunan tangen secant kuadrat theta d theta ya. Kemudian x kuadrat tambah 1-nya menjadi tangen kuadrat theta ditambah 1. Dan ini adalah secant kuadrat. Oke. Nah, kemudian ketika x-nya sama dengan 0, tetanya berapa? Kalau x sama dengan 0, berarti tangen theta sama dengan 0. Nah, yang bernilai tangen tetanya sama dengan 0 itu ada ya kelipatan pi, di 0, di pi, dan kelipatan pi. Tapi tetanya dibatasi dari 0 sampai pi per 2. Berarti yang mungkin bernilai 0 hanya ketika tetanya sama dengan 0 saja. Ketika x sama dengan akar 3, tangen theta sama dengan akar 3. Oke, ini terjadi ketika sin tetanya setengah akar 3, cos tetanya adalah setengah, berarti 60 derajat ya.
60 derajat itu berapa? Pi per 3. Berarti ini semua integral ini bisa diubah batas-batasnya dari 0 sampai akar 3 menjadi theta dari 0 sampai pi per 3. dx-nya berubah jadi sekant kuadrat theta d theta. Oke, kemudian apalagi yang berubah? X kuadrat tambah 1 jadi sekant kuadrat. Kemudian f dari fx ya. Fx karena x-nya tangen theta dia jadi f tangen theta. Tapi f tangen theta katanya setengah sin 2 theta. Ini setengah sin 2 theta. Oke. Oke. Ini kita ubah jadi 0 sampai pi per 3. Ini si sin 2 tetanya jadi 2 sin cos. Jadi ini sama aja dengan kalau dikali 2 sin theta cos theta, jadi tinggal sin theta cos theta. Ya. Oke. Cos tetanya dengan 1 buah sekan dikalikan jadi 1. Jadi ini tadinya ada sekan sebanyak 4 kali, setelah dikalikan dengan cos, jadi sekannya tinggal 3 kali. Sekan pangkat 3 theta. Kemudian ada sin ya yang belum tercemar. Ini sin theta d theta. Oke. Terus gimana nih? Ya, ini sekan itu kan apa? 1 per cos. Ini 1 per cos theta pangkat 3. Sedangkan sin inilah d dari cos. Turunan dari cos min sin, jadi ada minus gini. Ingat ini batas untuk theta ya. Jadi ini seolah-olah kita mengintegralkan ekspresi yang bentuknya 1 per staf pangkat 3 atau staf jangan gigit boy cos theta pangkat 3 min 3 gini ya. Oke, jadi kalau diintegralin ini min negatif 3. Jadi pangkatnya naik 1, jadi pangkat min 2, kemudian di sini dikali dengan min setengah, ya. Oke, tapi ada min 1 lagi di sini, jadi plus masukin theta pi per 3 sama 0. Oke, setengahnya di luar, cos 1/4 cos kuadrat. Oke, cos pi per 3 tadi cos pi per 3 itu cos 60 ya. 60 setengah. Jadi 1/4 di sini. Dikurangi dengan 1 per cos 0. Cos 0 1 kuadrat. Jadinya setengah dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 3/2. Wah, nah ini kayaknya apa? Tidak berhasil ya trik psikologis tadi. Kalau pakai trik psikologis, yang ada angka 3-nya yang mirip, yang harus ada akarnya, berarti ini sendirian, nggak mungkin jawaban, begitu katanya. Tapi ya boleh aja, bergantung mindset yang bikin soal. Tapi bisa saja sih secara psikologis kita menebak kondisi psikologis pembuat soal. Oke, kita cari masih ada soal tentang integralnya atau tidak. Ada. Nah, kok ini ada 2022-nya? Oke, let's see. Ini kayaknya bukan soal asli, ini 2022 belum ada.
atau mungkin aja sih. Oke, misalkan f fungsi periodik dengan periode 2. Untuk setiap bilangan delta 0k, misalkan integral dari 0 sampai 2 adalah kx. Jadi kita bikin sketsa cepat. Ini misalkan ini nilainya 2. Oke. Jika A bilangan bulat positif dari itu, fx tambah 2a dx dari 0 sampai 2022 sama dengan apa? Oke. Ini kalau kita lakukan substitusi, ini kan lagi-lagi kayak tadi. Di sini infonya adalah fx, tapi di sini fx tambah 2a. Kok nggak sama ya? Biar sama, cuma f sesuatu, ya udah kita misalin aja yang semua di dalam ini kita sebut sebagai u. du sama dengan dx. Tapi yang berbeda adalah batasnya. Kalau x-nya sama dengan 0, maka karena u itu x tambah 2a, u-nya jadi 2a. Kalau x-nya sama dengan 2022, x-nya adalah berapa? Sorry, u-nya adalah ini 2022 ditambah 2a. Oke. Sehingga ini berubah menjadi integral dari 2a sampai 2022 di fu du. Oke. Kok nggak ada A-nya? Oh, ini yang rada trik ini. Bentar, sudah mikir dulu. Oke. Jadi ini yang tadi tidak saya baca, A-nya bilangan bulat positif. Kalau A-nya bilangan bulat positif dan dia periode dengan periode 2, berarti kan kayak gini, fx sama dengan fx tambah 2 sama dengan fx tambah 2 kali 2, 4. Jadi dia akan sama dengan fx tambah sembarang bilangan yang genap, ya. Nah, karena 2a itu genap, ini cuman fx aja, jadi nggak usah pakai substitusi-substitusian ya. Jadinya, maafkan saya. Ini integral 0 sampai 2022 fx dx. Oke. Nah, ini dari 0 sampai 2 aja. Kalau kita ingin sampai 2022, berarti kita punya satu buah centung seperti ini, centung. Dia memakan selang sebanyak selang dengan panjang 2, ya. Kalau kita punya selang dengan panjang 2022, kita bisa buat yang seperti ini sebanyak berapa? Sebanyak setengahnya ini, ada sebanyak 1011 centung seperti ini. Karena masing-masing centung ini bernilai K, maka 1111 yang seperti ini ya 1011K. Aduh, ngantuk nih. Udah 5 watt nih, kelihatan? Kayaknya bisa satu soal lagi. Oke, ini ada integral lagi. Let's go. Ya. Oke. Ini kok angkanya angka tahun sekarang apa? Memang mungkin soal asli kayak gini. Ini terlalu tough untuk dijadikan UTBK ini. Aduh.
Jadi ini ada 2021, 2022 dijumlahkan jadi ini. Ya. Suspicious kan? Suspicious. Jadinya gimana? Kalau kalau kita rasionalkan penyebutnya jadi apa? Oke. Ini dikali dengan akar jadinya integral yang bawah sini jadi ini kali ini A tambah B dikali A min B, jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadratnya ini dikurangi B kuadrat, jadi per 4043 dikurang 2x. Okay, so what now? Kayaknya bukan dibeginikan deh. Kayaknya ini ada urusannya sama ini 2001 dan 2002. Saya mikir bentar. Oke, ini ternyata trik klasik. Trik klasik apa? Ini akar 2-nya keluar. Kemudian ini akar X per akar 4043 min X ditambah akar X. Nah, ini bakal sumber apa? Sumber bragging dari para pembuat rumus cepat. Oh, yang begini ini rumus cepatnya adalah demikian ya. Tapi kita pakai rumus lambat aja, yang penting ngerti aja ya. Ini kita misalin sebagai I. Nah, idenya adalah ini akan diganti dengan ekspresi yang mirip seperti ini, sehingga harapannya nanti akan ada bentuk yang mirip seperti ini, dijumlahkan dia jadi satu. Ya, mungkin Anda masih belum ngerti arahnya kemana, tapi let's do it. Jadi gimana? X sama dengan 4043 dikurangi U, atau U ya, nggak apa-apa gini, sama aja ya, atau U sama dengan 4043 kurang X. Berarti gimana? Kalau X jadi begini, berarti dx sama dengan min du. Oke, si integralnya jadi apa? Akar X jadi akar 4043 min U. Ini ada dx-nya. Dx jadi minus du. Minus du. Yang ini 4043 kurang X jadi U. Akar U ditambah ini akar 4043 min U. Batasnya gimana? Batasnya ketika X-nya adalah ketika X-nya 2021, U-nya 2022. Ini 2021. Nah, kita akan flip lagi. Kalau di flip lagi jadi begini ya, si minus dan mengubah urutan integralnya akan membuat minus integral ini sama dengan integral ini. Nah, ini apa? Si variabel U ini bisa kita ganti dengan huruf apa saja ya. Termasuk kita ganti dengan X. Anda mungkin keberatan, loh, X kan nggak sama dengan U, tadi kan jelas-jelas X-nya begini. Iya, betul. Kalau Anda masih bingung, yang digantinya baik U maupun X. Ini dua-duanya diganti dengan Z, gitu contohnya. Oke, jadi pada intinya sebagai integral secara keseluruhan, kalau huruf-hurufnya diganti dengan huruf apapun, dia akan menghasilkan integral yang sama. Saya nggak bilang bahwa U-nya sama dengan X, nggak ya. Tapi secara keseluruhan si integralnya akan
sama. Jadi ini akar sama aja dengan akar 4043 min X per akar X ditambah akar 4043 kurang X dx. Tapi ini kan yang tadi. Oke, ini sama dengan I juga. Berarti I ditambah I sama dengan, lihat perbedaan yang ini dengan yang sebelumnya, ya, dengan ini. Anda bisa lihat apa yang terjadi kalau kita jumlahkan ekspresi ini dengan ekspresi ini, ya. Penyebutnya udah sama nih, akar X tambah ini, akar X tambah ini. Tinggal pembilangnya kita jumlahkan, pembilangnya dijumlahkan. Tapi ketika pembilangnya dijumlahkan, dia akan sama dengan penyebut. Berarti ini integral dari 1. Integral dari 1 dx 2021 sampai 2022. Berarti apa? Integral ini, ya ini dikurang ini. 1, ya. Jadi integral 1 X. Substitusikan 2022 dan 2021. 2022 kurang 2021, 1. Ya. Jadi 2I sama dengan 1. Berarti si integralnya, si I-nya adalah setengah gitu. Jadi rumus cepatnya apa? Oh, ini lagi-lagi mau apa? Mau menipu Anda. Trik psikologi. Trik psikologi ini ada akar-akarnya. Oh, pasti yang ada akar 2-nya. Enggak. Oh, ya bener, ada akar 2-nya. Akar 2-nya belum kita hitung di depan. Wah, bener juga ya. Trik psikologi betul juga. Tadi ini ada akar 2-nya, berarti gimana nih? Ada akar 2-nya sini. Ya. Berarti ini akar 2. Berarti ini setengah akar. Benar juga ya. Oke. Nah, ini bisa diberi apa? Dibuatkan rumus cepatnya. Silakan Anda buat sendiri apa bunyi rumus cepatnya. Oke, jadi setengah akar 2. Oke, mungkin begitu saja dulu sesi temaram kita kali ini. Temaram, sesi sahur sajian harian UTBK di bulan Ramadan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Begitu saja. Sampai jumpa lagi. Tetap selalu berbeda.